Pemain timnas Indonesia U22 Eva Jenner berpotensi gabung Oxford United di bursa transfer musim panas 2026. Kemungkinan ini terjadi setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakuisisi 100% saham klub Liga 2 Inggris tersebut. Oxford United kekurangan pemain berkualitas di posisi gelandang bertahan, area yang biasa diperankan Eva Jenner. Eva Jenner baru-baru ini mengkonfirmasi akan meninggalkan FC Utrecht. Ia kecewa menit tampilnya bersama Jong Utrecht musim ini jauh menurun, plus tak kunjung diandalkan di tim senior. Situasi saya di klub saat ini sedikit berbeda. Ini adalah musim terakhir saya di FC Utrecht, kata Eva Jenner. Meski saat ini bermain untuk Jong Utrecht, kontrak Eva Jenner tetap terikat bersama FC Utrecht senior. Jika dibeli Oxford United, Eva Jenner menjadi pemain kedua yang diboyong Oxford United dari FC Utrecht. Sebelumnya pada Januari 2025, Oxford United mendatangkan Ole Romeni dari FC Utrecht. Sayangnya karena cedera, Ole Romeni belum menampilkan performa terbaik untuk Oxford United. Sebelum berpindah klub pada musim panas 2026, Eva Jenner lebih dulu membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 Thailand pada 3-18 Desember 2025. Gelandang 21 tahun ini sudah mendapatkan izin dari FC Utrecht untuk memperkuat timnas Indonesia U22. Menpora RI sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penjelasan soal target medali perak timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Menurutnya, target itu bukan dia yang menentukan. Target medali perak tersebut cukup menjadi sorotan. Pasalnya, timnas Indonesia U22 berstatus sebagai juara bertahan di SEA Games. Ekspektasi masyarakat, Garuda Muda bisa mempertahankan medali emas, bukan justru menurun. Terkait hal itu, Erick menegaskan bahwa target yang menjadi sorotan itu bukan berdasarkan penentuannya, dalam hal ini Kemenpora. Melainkan, kata dia, yang menetapkan target tersebut adalah cabang olahraga alias federasi, dalam hal ini PSSI. Erick menjelaskan patokan target medali sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing cabur. Andai timnas Indonesia U22 bisa melebihi target medali perak, hal itu tentu akan menjadi capaian yang sangat baik. Dari tim evaluasi kemarin, berbagai cabur mengusulkan target medalinya. Sebagai Menpora, saya bilang silahkan cabur memastikan targetnya. Tapi ini jadi bahan evaluasi untuk ke depan. Jadi ada cabur bilang emas, perak, perunggu, silahkan saja. Bukan saya yang menentukan. Jangan dibalik, kata Erick yang juga menjabat Ketum PSSI. Media Vietnam Bau Moi heboh Giovanni van Bronckhorst masuk radar pelatih timnas Indonesia. Mereka juga menyebut ada peluang Giovanni van Bronckhorst tinggalkan Liverpool. Pasalnya, performa Liverpool tengah inkonsisten saat ini. PSSI kini memang masih mencari pelatih baru usai Patrick Kluivert didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia. Penyebabnya Patrick Kluivert gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Sejumlah nama pelatih top dunia pun kini tengah dikaitkan dengan timnas Indonesia. Di antaranya ada Jesus Casas, Timur Kapadze, hingga Giovanni van Bronckhorst. Untuk nama terakhir atau Giovanni van Bronckhorst, sang pelatih paling santer dikaitkan dengan timnas Indonesia saat ini. Sejumlah alasan melatar belakanginya. Tetapi media Vietnam Bau Moi menilai selain pengalaman, latar belakang Giovanni van Bronckhorst yang memiliki darah keturunan Indonesia jadi faktor kuat. Media Vietnam Bau Moi pun menilai ada peluang Giovanni van Bronckhorst menangani timnas Indonesia, sebab kondisi Liverpool sedang kurang baik saat ini. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri tetap berharap pemain-pemain abroad bisa tampil di SEA Games 2025. Padahal, mereka hanya ditarget meraih medali perak oleh Kemenpora RI. SEA Games 2025 akan berlangsung di Thailand pada 9 hingga 20 Desember. Berstatus sebagai juara bertahan, timnas Indonesia U22 tergabung dalam grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Tentunya Indra diharapkan bisa mempertahankan medali emas tersebut pada edisi kali ini. Namun yang pasti, mempertahankan tradisi bukan tugas mudah. Indra menyadari hal itu. Ia menyambut gembira jika para pemain terbaik yang berkarir di luar negeri bisa bergabung dengan skuadnya demi meraih mencapai target dari Kemenpora RI. Bagaimanapun juga, pria asal Sumatera Barat itu tak ingin anggap remeh SEA Games 2025. Untuk itu, timnas Indonesia U22 membutuhkan pemain terbaik. Menyoal peluang pemain abroad bergabung, Indra menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI. Federasi juga sedang berupaya agar pemain seperti Marcelino Ferdinand, Eva Jenner, hingga Adrian Wibowo bisa bergabung dengan timnas Indonesia U22.
Kemenpora RI sendiri hanya memproyeksikan timnas Indonesia U22 meraih medali perak di SEA Games 2025. Namun, bukan tidak mungkin medali emas bisa diraih seperti pada 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons kabar mencuatnya nama pelatih Giovanni van Bronckhorst sebagai kandidat juru racik timnas Indonesia. Rumor mengenai asisten pelatih Arne Slot di Liverpool itu beredar bersamaan dengan sejumlah nama lain. Erick yang juga menjabat sebagai Menpora RI itu memilih berhati-hati menanggapi. Ia tidak membenarkan maupun membantah apakah nama-nama tersebut termasuk Van Bronckhorst benar menjadi kandidat serius PSSI. Ketika ditanya apakah proses seleksi sudah mengerucut ke 1 atau 2 nama, Erick lagi-lagi menjawab singkat dan menegaskan semuanya masih berjalan. Belum, nanti ada prosesnya, ucap Erick. Erick juga tidak memberikan jawaban pasti saat ditanya apakah kandidat kuat berasal dari Belanda. Belum, katanya. Lebih jauh, sosok yang akrab disapa Etoh itu memastikan pemilihan pelatih kepala timnas Indonesia akan sepenuhnya melalui mekanisme federasi. Ia menyebut proses saat ini masih berjalan, melibatkan para exco. Etoh juga masih akan menunggu hasil wawancara yang dilakukan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dan Direktur Teknik Alexander Sviers. Menurut dia, PSSI tidak perlu tergesa-gesa lantaran agenda timnas selanjutnya atau FIFA Matchday terdekat masih akan berlangsung pada Maret tahun depan. Timnas Indonesia U23 selaku juara bertahan cabang sepak bola putra di SEA Games akan menghadapi 3 lawan pada fase grup termasuk Myanmar. Pertandingan sepak bola dalam ajang SEA Games 2025 akan dimulai pada 3 Desember. Namun jadwal Timnas Indonesia U23 kick-off pada 5 Desember. Timnas Indonesia akan bertolak ke SEA Games 2025 dengan membawa 23 pemain. Saat ini tim asuhan Indra Syafri sudah memiliki 18 nama, sedangkan 8 pemain lain masih dalam evaluasi. Garuda Muda berencana akan terbang ke Thailand pada Kamis besok. Setelah 2 uji coba dengan Mali U23, sebagian pemain dipulangkan ke klub. Jadi kegiatan kita akan berangkat SEA Games di tanggal 27 November ini, dan nanti jadwal pertandingan dari tanggal 5 sampai 8 dan 11, selanjutnya ke fase berikutnya, kata Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Sementara Timnas Putri Indonesia akan mengawali perjuangan di SEA Games 2025 dengan melawan tuan rumah Thailand di Stadion IP Chonburi Kamis. Selanjutnya Indonesia bentrok dengan Kamboja di Stadion IP Chonburi pada Minggu. Laga terakhir Timnas Putri Indonesia di babak grup adalah dengan bentrok dengan Singapura Rabu di Stadion Chonburi. Menpora Erick Thohir tidak memberikan target tinggi kepada Timnas Indonesia U23 pada SEA Games 2025. Sedangkan Timnas Putri Indonesia diharapkan mendapatkan medali perunggu. Ketua PSSI Erick Thohir berencana untuk memanggil beberapa pemain diaspora yang berusia di bawah 22 tahun ke Timnas Indonesia U22 FIFA Matchday November 2025. Erick Thohir memproyeksikan FIFA Matchday November 2025 untuk Timnas Indonesia U22 sebagai persiapan menuju SEA Games 2025 Thailand pada akhir tahun ini. Karena belum mempunyai pelatih pengganti Patrick Kluivert, Timnas senior kemungkinan tidak bakal bermain dalam FIFA Matchday bulan depan yang dijadwalkan pada 10 sampai 18 November 2025. Erick Thohir memastikan akan memberikan dukungan penuh kepada Indra Syafri selaku pelatih Timnas Indonesia U22 yang khusus ditunjuk untuk SEA Games 2025. Indra Syafri adalah pelatih pemberi medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Ketika menangani Timnas Indonesia U22 mengakhiri dahaga podium tertinggi selama 32 tahun atau sejak 1991. Beberapa pesepak bola muda diaspora yang bakal diminta Erick Thohir untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U22 seperti Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, Mauro Zylstra hingga Ivar Jenner. Tidak menutup kemungkinan kami memanggil pemain terbaik kalau mereka bisa bergabung saat jeda internasional pada November 2025, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia U22 akan berkancah di SEA Games 2025 pada 9 sampai 20 Desember 2025. Tim berjulukan Garuda Muda masuk grup C bersama Timnas Myanmar U22, Timnas Filipina U22, dan Timnas Singapura U22. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon kabar kunjungan pelatih asal Uzbekistan Timur Kapatse ke Indonesia. Kapatse yang santer dikabarkan masuk dalam 5 kandidat pelatih baru Timnas Indonesia mengejutkan publik dengan kehadirannya di tanah air pekan lalu. Meskipun mengaku tidak mengetahui secara rinci agenda Kapatse, Erick Thohir mengisyaratkan akan ada dinamika positif jika nama tersebut memang ada dalam daftar PSSI. Kunjungan pelatih berusia 44 tahun itu ke Indonesia dilaporkan terjadi karena memenuhi undangan dari sebuah agensi pariwisata.